Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 terdiri dari 3 orang. Nah, sebelum kami ke materi, ke presentasi kami, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Pertama dari saya, perkenalkan, saya Rapin Bodihu. Saya Muhammad Akbar Pulalata. Dan saya Zulkifli Ibrahim Moha. Baik, itulah perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan ke materi. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yaitu network security atau keamanan jaringan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang akan kami bahas. Yang pertama, ada apa itu network security, konsep network security, manfaat network security, jenis-jenis network security, dan istilah-istilah network. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan network security. Network security adalah sebuah sistem yang bertugas untuk mengidentifikasi dan mencegah akses tidak sah pada suatu jaringan. Dengan kata lain, network security mengantisipasi ancaman serangan yang berpotensi merusak sistem keamanan jaringan. Network security sendiri mencakup berbagai jaringan perangkat pribadi maupun jaringan yang bersifat publik. Network security melibatkan akses authorization ke data yang ada dalam suatu jaringan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang konsep network security. Nah, di sini konsep network security mempunyai 3 poin. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan ini dapat ditingkatkan dan di dalam beberapa kasus pengenkripsian data atau menggunakan VPN. Yang kedua ada integrity atau integritas. Jaringan komputer yang dapat diandalkan juga berdasar pada fakta bahwa data yang tersedia apa sudah seharusnya. Man in the middle merupakan jenis serangan yang dapat mengubah integritas dari sebuah. Nah, yang ketiga ada availability atau ketersediaan. Ketersediaan data atau layanan dapat dengan mudah dari sebuah layanan. Yang mana ketidaktersediaan dari sebuah layanan atau servis dapat menjadi sebuah penghalangan untuk maju bagi sebuah perusahaan. Selanjutnya di sini ada manfaat network security yang akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Akbar Hulalap. Saya akan menjelaskan manfaat network security. 1. Memproteksi sistem jaringan dari serangan virus seperti malware, spyware, dan sebagainya. 2. Meminimalisir resiko sebatas dan pencurian informasi sensitif. 3. Memastikan semua informasi dan data di jaringan tetap aman tanpa modifikasi mencurigakan. 4. Mendeteksi aktivitas dan akses mencurigakan dari pengguna tidak sah. Manfaat network security bagi perusahaan. 1. Network security dapat mengurangi risiko pencurian dan sebatas data. 2. Network security melindungi sistem jaringan dari berbagai jenis malware berbahaya. 3. Network security menjaga keamanan data agar tetap utuh dan tidak dimodifikasi oleh pihak penyerang. Oke, selanjutnya materi jenis-jenis network security yang akan dijelaskan oleh John. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan tentang network security, jenis-jenis network security. Network security terdiri dari berbagai jenis yang dapat diterapkan secara mudah dalam komputer Anda. Setiap jenisnya memiliki fungsinya masing-masing dalam menjaga keamanan jaringan komputer
Berikut ini berbagai jenis network security yang kerap digunakan oleh perusahaan itu adalah yang pertama, firewall. Firewall itu adalah sistem keamanan untuk menghalangi jaringan asing atau ancaman ke dalam komputer Anda. Yang kedua, antivirus dan anti-malware. Software antivirus dan anti-malware sebenarnya sama. Pasalnya, malware merupakan singkatan dari malicious software yang mencangkup virus, worm, ransomware, spyware, dan trojan. Oke, yang ketiga, email security. Email pun menjadi target hacker untuk menyerang sistem jaringan dan menyebarkan cyber crime. Email security bermanfaat dalam menangkis serangan tersebut serta mengontrol pesan yang terkirim agar data sensitif tidak hilang. Yang keempat itu ada access control. Access control berfungsi untuk membatasi jumlah user yang dapat mengakses jaringan komputer Anda. Selain mengenali pengguna dan perangkat yang digunakan, Anda juga bisa menerapkan kebijakan keamanan sehingga koneksi endpoint yang mencurigakan dapat dihalangi oleh sistem ini. Yang kelima, application security. Sistem keamanan ini bermanfaat bagi perusahaan yang meluncurkan aplikasi. Yang keenam, call security. Data penting, alamat IP, layanan, dan aplikasi perusahaan di cloud computing perlu dijaga keamanannya. Cloud security bermanfaat untuk mencegah masuknya serangan ke dalam sistem cloud computing sehingga karyawan di perusahaan merasa aman saat mengaksesnya. Yang ketujuh dia website security. Jenis keamanan jaringan ini bekerja dengan cara melindungi gateway, web, dan website atau cold. Yang kedelapan, data loss prevention. Sistem keamanan ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan demi mencegah tersebarnya data sensitif ke lingkungan luar. Yang kesembilan, VPN atau bisa juga disebut dengan virtual private network. Merupakan sistem keamanan yang dirancang untuk melindungi data pribadi selama browsing di internet. Yang ke-10 dia network segmentation. Sesuai namanya, sistem keamanan ini membagi jaringan ke dalam beberapa segmen. Setiap segmen bekerja sebagai pemilik jaringan sendiri. Oke, itulah jenis-jenis network security. Selanjutnya, saya akan membahas istilah network security. Di sini ada beberapa poin. Langsung saja yang pertama yaitu hacking. Hacking adalah setiap usaha atau kegiatan di luar izin atau sepengetahuan pemilik jaringan untuk memasuki sebuah jaringan serta mencoba mencuri file seperti file password dan sebagainya. Yang kedua, hacker. Hacker yang terdiri dari seorang atau sekumpulan orang yang secara berkelanjutan berusaha untuk menembus sistem pengaman kerja dari operating system suatu komputer. Yang ketiga ada cracker. Cracker adalah seorang atau sekumpulan orang yang memang secara sengaja berniat untuk merusak dan menghancurkan integritas di seluruh jaringan sistem komputer. Dan tindakannya dinamakan cracking. Yang keempat ada denial of service atau DUS, membanjiri suatu IP address dengan data sehingga menyebabkan crash atau kehilangan koneksinya ke internet. Yang kelima ada distributed denial of service atau DOS, memakai banyak komputer untuk meluncurkan serangan DOS. Serangan hacker atau menculik beberapa komputer dan memakainya sebagai platform untuk menjalankan serangan, memperbesar intensitasnya dan menyembunyikan identitas si hacker ini. Berikut yang kelima ada theft of information. Penyerang akan mencuri informasi rahasia dari suatu perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan program pembobol password dan lain-lain. Ketujuh ada corruption of data. Penyerang akan merusak data yang selama ini disimpan dalam suatu. Yang kedelapan ada spoofing. Spoofing yaitu sebuah bentuk kegiatan pemalsuan di mana seseorang hacker memasukkan
atau to mesquerer identitas seseorang user hingga dia berhasil secara ilegal login maupun login ke dalam suatu jaringan komputer, seolah-olah seperti user yang asli. Dan yang ke-9 ada sniffer. Sniffer adalah kata lain dari network analyzer yang berfungsi sebagai alat untuk memonitor jaringan komputer. Alat ini dapat dioperasikan hampir pada seluruh tipe protokol seperti Ethernet, TCP, IP, IPX, dan lainnya. Nah, yang poin terakhir ada password. Nah, password ini adalah sebuah program yang dapat membuka enkripsi sebuah password atau sebaliknya, malah untuk mematikan sistem pengaman password. Nah, itulah sejenis istilah-istilah network security. Baik, itulah presentasi kami mengenai materi network security yang di mana di dalamnya ada jenis-jenis, manfaat, dan istilah network security. Baik, itulah presentasi dari kami kelompok 12. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.